Hi, it's me again. It's Nova Andriana or Nopal Kuto. Well, kali ini gue mau ngomongin tentang kuliah di UI. Jadi aku akan ngomong tentang awal mula aku kuliah, memutuskan kuliah di UI, kedua perjuangan kuliah di UI, ketiga waktu keterima, dan keempat ya struggle di sini di UI. Jadi awal mula aku itu pengen kuliah itu sekitar kelas 11 kelas 12. Itu adalah masa-masa dimana aku itu bingung gitu, apakah nanti setelah saya SMA apakah akan kerja atau akan berkuliah. Yang kedua adalah apakah saya kalau kerja di mana, kedua kalau kuliah di mana. Kemudian saya memikirkan kemungkinan yang akan terjadi pada diri saya. Yang pertama kerja, yang kedua berkuliah. Dan kemungkinan yang paling mungkin adalah saya itu ingin bekerja agar bisa menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi waktu kelas 12 awal atau akhir kelas 12 itu dari pihak BK bimbingan konseling ada seminar, intinya ada beasiswa yaitu bidik misi. Saya mendengarkan itu kan, terus ya udah saya semangat untuk berkuliah karena di beasiswa bidik misi itu ditunjang dari biaya pendidikan dan juga uang bulanan yaitu sebesar 700.000 sebulan. Saya memutuskan untuk berkuliah saja karena saya memang lebih passionate, lebih suka belajar daripada bekerja. Kemudian waktu kelas 12 awal saya belajar sedikit-sedikit mengenai materi SBMPTN. Waktu dulu masih SBMPTN ya, jadi UTBK itu baru gencar diomongkan sekitar bulan Oktober 2018, tanpa saya ketahui apakah realisasinya akan berada di zaman saya UTBK. Ternyata zaman saya UTBK. Ya udah lanjut. Waktu itu saya belajar dengan sangat keras. Waktu belajar paling keras adalah semester 2 kelas 12. Saya belajar, saya sampai harus ngekos di daerah Solo agar bisa fokus belajar tanpa ada hal-hal yang lainnya yang dipikirkan. Saya belajar terus mengikuti tryout, terus belajar lagi, tryout lagi. Saya mengikuti banyak tryout karena dulu pernah ikut tryout, terus alhamdulillah dulu pernah juara 1 nasional se Indonesia, jadi dapat uang pembinaan dulu sekitar 2 atau 3 juta, alhamdulillah. Kemudian yang setelah saya tryout itu saya akan dapat uang, terus uang tersebut saya gunakan untuk membantu saya membiayai kehidupan saya juga di kosan. Kan saya kos sekitar 1 bulan 2 bulan lebih, jadi uang itu juga saya gunakan untuk membiayai biaya hidup selama di kosan. Di kosan saya benar-benar fokus belajar. Saya sampai tidak merapatkan kembali buku-buku yang telah saya baca karena saya tahu saya akan membaca lagi entah 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian. Lanjut, waktu itu adalah langsung UTBK. Saya generasi pertama UTBK, jadi saya kurang tahu berapa range nilai atau skor agar bisa masuk kuliah, kan saya benar-benar baru pertama kali. Kedua, saya UTBK waktu itu belum puasa, jadi UTBK nya bulan April tapi belum puasa. Kemudian saya meminta tolong kepada ayah sama ibu saya agar mereka dapat
membantu menemani saya untuk berangkat UTBK di UNS. Waktu itu saya, ayah, dan juga ibu saya berangkat dari kosan saya menuju ke UNS. Di sana mereka menunggu di masjid UNS. Kemudian saya UTBK dari jam 8 sampai hampir zuhur, sampai jam 12-an. Dan pas saya baru keluar, terus melihat kedua orang tua saya, mereka hendak pulang karena mereka berpikir saya tuh sudah pulang karena udah sangat lama gitu, 3 jam atau 4 jam gitu. Ya emang UTBK emang lama sih. Ya lanjut. Kemudian setelah saya menyelesaikan ujian tulis UTBK, saya harus menunggu sekitar 2 minggu agar bisa keluar nilainya. Waktu tersebut nilai saya tergolong rendah, yaitu kurang dari 700, di atas 600, saya lupa, mungkin sekitar 696 ya, sekitar segitu, jadi tidak terlalu tinggi. Kemudian saya mendaftar di pilihan pertama sastra daerah untuk sastra Jawa UI, yang kedua ilmu hukum Universitas Brawijaya di Malang. Lanjut, karena waktu itu dari segitu, saya mendaftar ke dua universitas tersebut, yaitu UI dan juga UB. Karena proses SBMPTN pun juga memerlukan waktu yang sangat lama, harus menunggu lebih dari sebulan. Saya masih ingat tuh tanggal 3 Juli atau tanggal 3 atau tanggal 9 Juli 2019 itu adalah pengumuman SBMPTN. Waktu tersebut itu kan lama, jadi saya memutuskan untuk merantau, mudik, pokoknya jalan-jalan lah keluar kota, yaitu di kota Surabaya, di rumah bule saya. Di sana saya sekitar 2 minggu. Sangat-sangat seru di sana, bisa bertemu dengan sepupu dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi. Kemudian tanggal 9, tanggal 3 Juli itu adalah pengumuman SBMPTN. Waktu tersebut saya masih ingat, saya berada di kediamannya ibu guru saya, yaitu ibu guru SMP. Kenapa saya di sana? Karena saya ingin mendapatkan sinyal yang lebih baik ketimbang di rumah. Di rumah saya sinyalnya agak sedikit buruk. Jam 3 sore itu saya sudah standby. Saya masukkan nomor peserta, kode dan lain sebagainya. Awal percobaan tidak keluar karena server sedang sibuk. Kedua, ketiga saya coba terus sampai waktu jam 15.20 baru terbuka dan it's hijau. Saya sangat-sangat senang karena bisa berkuliah. Kenapa? Karena dari keluarga saya, dari anak pertama sampai anak ke-8 yaitu saya, belum ada satupun yang kuliah. Jadi baru saya yang kuliah, dan juga gratis dibiayai oleh negara melalui beasiswa bidik misi. Ya, saya sangat-sangat senang, sangat excited awalnya. Mungkin sekitar seminggu, sebulan, 2 bulan itu masih senang. Kemudian bulan ketiga, keempat ya udah mulai biasa aja. Tapi langsung begitu saya mendapatkan warna hijau, saya langsung pulang ke rumah ayah dan ibu saya. Saya langsung mengabari mereka bahwa saya keterima di UI, yaitu prodi sastra daerah untuk sastra Jawa. Mereka berdua sangat-sangat senang dan juga bahagia akan pencapaian yang telah saya lakukan. Saya pun juga masih semangat, baru pertama kali, dan saya akan merantau gitu ke daerah Jakarta gitu. Kalau teman-teman saya bilang, pasti ada yang bilang UI cantik lah, Balairung, pustakaan UI, dan lain sebagainya.
berita tersebut dengan cepat meluas, sehingga tetangga-tetangga saya juga mengetahui akan berita yaitu saya keterima di UI. Lanjut lagi, saya setelah mendapat itu saya berangkat ke Depok, itu di daerah Kelapa II. Di sana saya menemui teman guru saya menginap mungkin sekitar 1-2 hari. Kemudian setelah itu saya berada di kosan, yaitu di daerah Tukusan. Saya sangat senang karena ada event, yaitu event OKK. OKK itu orientasi kehidupan kampus. Jadi itu sekampus lintas fakultas, lintas prodi. Kemudian setelah OKK saya ada orientasi di fakultas. Kemudian di fakultas sudah lanjut ke ospek prodi, yaitu di Jawa. Ospek paling enak emang ospek OKK sih. Jadi begitulah cerita saya dari awal berkuliah, dari awal pengen masuk UI sampai masuk UI. Bye. Terima kasih.